tidak melakukan itu juga. Jadi alasan pertama, alasan konflik of interest itu alasan yang muncul belakangan. Pemilu ini sistemnya itu sudah kuat, penyelenggaranya juga kuat, pengawasnya juga kuat. Jadi nggak usah tok menganggap bahwa selama ini tidak ada pengawas, tidak ada Bawaslu, tidak ada DKPP, tidak ada KPU. Sudahlah, itu alasan-alasan yang dicari belakangan. Yang benar adalah bahwa ada dislokasi kesalahan posisi sejak awal. Kalau tadi Bung Refli mengatakan ini adalah pemilihan orang, sebenarnya tidak. Yang dipilih itu setidak-tidaknya rakyat ingin melihat 3 hal dari pemilu ini. Dia ingin melihat idenya, dia ingin melihat cara kerjanya, dia ingin melihat juga orangnya. Orangnya itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di belakangnya, oleh timnya, ya, oleh partai politik yang mendukungnya. Semuanya dievaluasi oleh rakyat dan semuanya dinilai oleh rakyat. Itu sebabnya koalisi yang terbentuk adalah koalisi anomali yang tidak normal dalam presidensialisme multipartai kita ini. Makanya saya kembali kepada argumen. Satu-satunya yang relevan adalah yang mengatakan bahwa kami adalah koalisi besar, kami ingin melanjutkan pemerintahan ini, dan kami ingin meneruskan menuju Indonesia Emas 2045. Itu clear, konkret, mantap. Nah, yang lain-lain itu menjadi tidak jelas karena posisinya sebenarnya di mana. Ya, tadi itu dalam perspektif yang ingin dilihat oleh rakyat itu. Rakyat ingin melihat idenya, bagaimana mau menggabungkan ide last minute. Partai yang 8 tahun, 10 tahun berkelahi tiba-tiba gabung last minute. Bagaimana nanti kerjanya, bagaimana ideologinya digabung. Kabinet itu konkret, dilihat oleh rakyat kerjanya. 9 tahun, hampir 10 tahun ini kelihatan idenya, kelihatan teamworknya, kelihatan orang-orangnya kelihatan. Sehingga kalau mereka bersatu, pilihannya cuma 2. Mau diikuti keberlanjutan atau melawan. Nah, orang-orang ini salah posisi dari awal. Melawan tapi masih di dalam. Kerjanya sendiri dikritik. Serangan terjadi pada dirinya sendiri. Ya kan? Ya misalnya tadi dikatakan, oh ini nggak ada hubungannya dengan partai. Bagaimana nggak ada hubungan dengan partai? Ini kan konflik semua. Caimin muji-muji menterinya sendiri, tapi tidak memuji menteri lain dalam satu kabinet. Bagaimana dalam kabinet yang dipuji dengan yang tidak dipuji itu posisinya tidak jelas. Jadi sudahlah ya, yang terjadi pada Pak Mahfud MD itu bukan soal konflik of interest. Ini kesalahan posisi sejak awal. Saya menyarankan 01, 03 keluar dari kabinet, umumkan diri oposisi kepada keberlanjutan. Bilang stoplah pemerintah Jokowi, stop Prabowo, stop Gibran. Gitu cara ngomongnya. Kami nggak akan lanjutkan IKN. Kami akan tolak hilirisasi. Kami akan tolak infrastruktur besar, tetapi cepat kami akan gantikan. Gitu cara ngomongnya. Baru mantap di depan rakyat. Kalau ini nggak jelas, nggak posisinya di dalam, tapi nyerang. 4 tahun nggak ada suara, tiba-tiba setelah dicalonkan, galak. Kasihan ini birokrasi pemerintah menjadi kacau. Pak Mahfud itu penegak hukum di bawah polisi, jaksa, badan intelijen, tentara, semua bingung. Koordinator kita kok 4 tahun baik-baik saja, kok tiba-tiba sekarang nyerang kami, nganggap kami nggak kerja. Nah, yang begini-begini harus dihentikan. Caranya adalah bikin jelas posisi. Nggak usah ngomong konflik of interest. Ini salah posisi, keluar semua cepat. Lalu melakukan perlawanan dari luar, itu yang hebat. Itu yang saya kira gentleman kalau dilakukan.